Sore hari ini kita akan kembali membahas sebuah topik yang berkaitan dengan kita manusia. Dan tentu ini sebuah pertanyaan yang saudara-saudara juga tertarik ya untuk mengetahui. Manusia kita ini sesungguhnya sudah ada berapa lama di bumi ini? Ya. Manusia sudah berusia berapa tahun ya, sejak dia diciptakan sampai kita pada masa ini. Topik ini kita bicarakan karena di kalangan umum mengikuti teori evolusi akan mengajarkan bahwa manusia itu umurnya itu sudah jutaan, ya, jutaan tahun gitu. Dan tak ada yang juga bisa pasti berapa juta sesungguhnya. Tapi kesannya adalah bahwa manusia itu sudah sangat-sangat lama. Sudah ada dalam waktu yang tak bisa kita bayangkan. Karena kita manusia berbicara puluhan tahun. Kalau jutaan tahun itu kita tak bisa membayangkan. Nah, kita ada orang Kristen, dan kita diberikan oleh firman Tuhan, oleh kitab suci, oleh Tuhan, ya sebuah kitab suci. Dan dari kitab suci inilah kita mau menemukan jawaban. Ya sebetulnya sudah berapa lama manusia itu ada di bumi ini. Tadi kita membaca satu ayat, yaitu di Korintus pasal 15, ayat 45. Seperti ada tertulis, manusia pertama, Adam, menjadi makhluk hidup, tapi Adam yang akhir menjadi roh yang menghidupkan. Ayat ini sebetulnya lagi membandingkan antara Adam yang pertama dan Adam yang akhir atau Adam yang kedua. Ya. Nah, Adam yang pertama karena dosanya membawa dunia ini, membawa seluruh umat manusia yang akan pernah ada ke dalam dosa dan kematian. Tapi Adam yang terakhir atau Adam kedua adalah Tuhan Yesus. Tuhan Yesuslah yang akan membawa manusia yang akan binasa ini untuk mendapatkan pengampunan dan hidup yang kekal. Jadi ada Adam pertama membawa kematian, dan Adam yang kedua itu menghidupkan. Itu inti daripada ayat ini di 1 Korintus pasal 15. Tapi dari ayat ini kita mengamati satu hal berhubungan dengan manusia. Ayat ini jelas mengakui, jelas mengajarkan bahwa Adam itu adalah manusia yang pertama. Sesuai dengan dituliskan dalam Kejadian. Bahwa Tuhan menciptakan Adam dan Hawa. Dia adalah manusia pertama. Dia itu benar-benar ada. Seperti Kristus, Adam kedua itu ada, maka Adam pertama itu juga ada. Dia itu bukan fiksi, bukan dongeng. Dia benar-benar adalah manusia yang diciptakan Allah dan dia benar-benar pernah hidup. Dan dia adalah yang pertama. Ketika kita mau melihat apa kata kitab suci tentang umur manusia, kita mulai dari Adam ini. Jadi Adam adalah manusia, benar-benar seorang manusia, dan dia adalah manusia yang pertama. Maka kita bisa menghitung dari Adam ini sampai sekarang. Ya berapa kira-kira umur manusia di bumi ini. Nah, di dalam kitab suci ada sejumlah silsilah. Yang terpenting untuk kebutuhan kita itu adalah Kejadian pasal 5 dan pasal ke-11.
Ya. Di silsilah ini akan diurut orang-orang yang lahir. Nah, dari situ kita akan bisa menghitung ya suatu periode ada berapa tahun dari silsilah. Di luar silsilah kita juga mempunyai daftar sejarah raja-raja, sejarah hakim-hakim, dan sejarah lainnya yang semuanya mempunyai angka tahunnya. Dan dari situ pun kita bisa menghitung berapa tahun telah berlangsung ya untuk semua peristiwa, semua orang-orang yang pernah yang hidup di situ. Digabungkan semuanya nanti kita akan bisa menemukan sebuah angka. Sejak Adam, dunia ini sudah ada berapa lamanya. Nah, jadi Bapak Ibu, saya akan membimbing kita untuk melihat ya silsilah ini, kemudian peristiwa-peristiwa sejarah dan tokoh-tokoh lainnya. Dan kita akan coba melihat tahun-tahun yang kita lalui. Dari situ kita bisa menjumlah dan menemukan sejak Adam sudah ada berapa tahun yang telah dilalui. Nah, kita akan bagi dalam beberapa periode ya untuk memudahkan kita menghitung. Nah, yang pertama, periode pertama itu dari Adam sampai air bah Nabi Nuh. Nah, kita hitung ini kenapa? Karena ada silsilahnya. Nah, dari silsilah ini kita bisa menjumlah tahun-tahun yang mereka jalani. Nah, cara kita menghitung silsilah itu adalah dengan melihat pada umur berapa dia mulai mempunyai anak. Ya. Setiap orang sama, pada umur berapa dia punya anak, pada umur berapa dia punya anak. Ya. Dan dihitung nanti jumlahnya itulah tahun yang dilalui. Jadi dari Adam sampai air bah Nabi Nuh, pertama Adam ketika dia berusia 150 tahun, dia melahirkan Set. Set 105 tahun. Set 105 tahun melahirkan Enos. Enos 90 tahun melahirkan Kenan. Kenan 70 tahun melahirkan Mahalaleel. Mahalaleel 65 tahun melahirkan Jared atau Yared. Yared di usia 162 tahun melahirkan Enok. Henok di usia 65 tahun melahirkan Metusalah. Metusalah di usia 187 tahun melahirkan Lamek. Lamek di usia 182 tahun melahirkan Noah. Dan Noah pada saat air bah usianya 600 tahun. Daftar silsilah ini tidak ada gap. Tidak ada orang yang dilewati. Kenapa? Karena dia berbicara tentang orang ini pada umur berapa dia melahirkan siapa. Lalu yang berikutnya pada umur berapa dia melahirkan siapa. Dia tidak ada gap. Ya. Sehingga kita bisa menghitung dari Adam sampai air bah Nabi Nuh itu seluruhnya adalah 1656 tahun. Satu era yang panjang. Tapi ini ada generasi pertama-tama manusia. Dan mereka semua mempunyai umur yang panjang. Yang mendekati, ada yang mendekati 1000 tahun. Ya. Nah, jadi ini periode pertama dari Adam sampai air bah Nabi Nuh, kita mendapatkan angka 1656 tahun. Ya. Selanjutnya, periode kedua itu dari air bah Nabi Nuh sampai Abraham meninggalkan Ur Kasdim, meninggalkan kampung halamannya. Ada berapa tahun? Ya. Kita hitung ini karena di sini juga ada satu silsilah. Contoh kita lihat ya. Nah, jadi air bah itu berlangsung 1 tahun. Lalu ada seorang bernama anaknya Shem. Shem melahirkan
Al-Pasak 2 tahun setelah air bah itu. Al-Pasak melahirkan Salah pada usia 35 tahun. Salah di usia 30 tahun melahirkan Eber. Eber di usia 34 tahun melahirkan Peleg. Peleg di usia 30 tahun melahirkan Rehu. Rehu di usia 32 tahun melahirkan Seruk. Dan Seruk di usia 30 tahun melahirkan Nahor. Nahor di usia 29 tahun melahirkan Tera. Tera di usia 130 tahun melahirkan Abraham. Dan Abraham meninggalkan kampung halamannya pada usia 70 tahun. Nah, jadi dari sini kita bisa menjumlah tahun-tahun terlalui dari air bah sampai saat Abraham tinggalkan Ur Kasdim, totalnya itu ada 422 tahun. Hal lain yang kita lihat adalah setelah air bah ini, umur manusia itu memang sudah jauh-jauh menurun. Ya, sehingga kita lihat mereka mulai melahirkan anak ya pada usia yang jauh lebih muda, di usia berapa puluh tahun semua. Nah, jadi dari sini kita melihat bahwa dari Adam sampai pada waktu Abraham meninggalkan kampung halamannya, totalnya itu ada 2078 tahun. Ya. Jadi kita jangan bayangkan ya, seperti teori evolusi, bahwa mereka itu pasti hidup di masa berjuta-juta tahun lalu. Ternyata tidak. Kita percaya Adam itu adalah manusia benar, sungguh-sungguh manusia, sungguh-sungguh ada, dan dia manusia pertama. Dan kita lihat silsilah ini, 2 set silsilah ini, yang tidak menunjukkan tanda-tanda bahwa di antara silsilah itu ada gap-gapnya, tidak ada yang dilewati, karena semua berbicara pada umur berapa dia melahirkan anak, maka kita sampai kepada satu hitungan bahwa dari Adam sampai Abraham meninggalkan kampung halamannya, dunia ini berusia 2078 tahun. Nah, selanjutnya kita akan melihat ya dari Abraham nanti sampai Batu Yesus ada berapa lama. Nah, di sini kita sudah tidak mempunyai silsilah. Tapi ada peristiwa-peristiwa bisa kita urut tahunnya. Ada tokoh-tokoh, hakim-hakim kita bisa urut tahunnya. Ada raja-raja yang kita bisa hitung ya dari masa pemerintahan mereka atau umur mereka. Dan kita akan bisa dapat satu angka juga dari Abraham keluar Ur Kasdim sampai kedatangan Yesus itu di jumlah itu ada berapa tahunnya. Ya, mari kita lihat. Jadi dari Abraham meninggalkan Ur Kasdim sampai orang Israel meninggalkan Mesir. Ya, kita lihat jumlah ini. Nah, Abraham dia ada di Haran 5 tahun. Jadi dia tinggalkan Haran di usia 75 tahun. Kemudian di umur 100 tahun dia melahirkan Ishak. Kemudian di usia 60 tahun Ishak melahirkan Yakub. Kemudian mereka itu ada di Mesir 220 tahun. Ya. Selanjutnya kita lihat tentang Musa. Musa itu kita harus lihat, dihitung dari riwayat orang tuanya. Pada usia 67 tahun, Kohat melahirkan Amran. Dan usia 65 tahun, Amran itu melahirkan Musa. Jadi dari kronologi ini, totalnya itu adalah 430 tahun. Nah, kita selama ini memahami bahwa orang Israel tadi Mesir itu 400 tahun, dan ada disebut juga 430 tahun.
Nah, sesungguhnya hitungan 400 tanpa 30 tahun itu dimulai pada saat Ishak itu dihina oleh si Ismail. Dan Ismail itu anak Haran, orang Mesir. Ya, jadi hitungannya itu dimulai dari situ. Penghinaan Ismail terhadap Ishak itulah dinilai sebagai awal mereka ditindas oleh orang Mesir. Jadi ketika kita berbicara bahwa orang Israel ada di Mesir 430 tahun, itu dihitung dari masa itu. Realnya mereka itu ada di Mesir itu sesungguhnya adalah 220 tahun. Ya, jadi dari Abraham meninggalkan kampung halaman sampai orang Israel meninggalkan Mesir itu ada 430 tahun. Nah, periode yang berikutnya itu dari masa mereka tinggalkan Mesir sampai pada masa pembangunan Bait Suci yang pertama. Ya. Nah, di sini ada banyak tokoh, yaitu para hakim-hakim. Nah, Musa hidup dalam 40 tahun membawa mereka keluar, Musa 40 tahun. Lalu Joshua dan Otniel juga 40 tahun di situ. Ehud mimpin 80 tahun, Deborah 40 tahun, Gideon 40 tahun, Abimelek 3 tahun, Tola 23 tahun, Yair 22 tahun. Ya. Jepta 6 tahun, Itzan 7 tahun, Elon 10 tahun, Abdon 8 tahun, dan Samson 20 tahun. Eli 4 tahun, kemudian Samuel dan Saul berbaringan, itu 40 tahun. Dan Raja Daud 40 tahun memerintah. Dan pada tahun yang keempat pemerintahan Salomo, Bait Suci didirikan. Jadi total di sini ada 480 tahun. Ya. Nah, jadi dari masa hakim-hakim, lalu masuk pada Raja Saul, Raja Daud, dan tahun keempat Salomo, itu waktu mereka mendirikan Bait Suci, itu jumlahnya 480 tahun. Selanjutnya, dari masa pembangunan Bait Suci pertama sampai pembuangan. Nah, ini kita bisa menghitung dari raja-raja, masa pemerintahan mereka. Salomo 36 tahun, Rehobom 17 tahun, Abijah 3 tahun, Asa 41 tahun, Yehosafat 25 tahun, Yoram 8 tahun, Ahazia 1 tahun, Atalia sang ratu 7 tahun, Yoas 40 tahun, Amasya 29 tahun, Uzia 52 tahun, Yehoahaz 16 tahun, Ahaz 16 tahun, Hizkia 29 tahun, Manase 55 tahun, Amon 2 tahun, Yosia 31 tahun, Joais 3 bulan, Eliakim 11 tahun, kemudian Jehoiakim, Jekonias 3 bulan. Dari sinilah permulaan dari para pembuangan. Total ini masa raja-raja Yehuda dari Salomo sampai terakhir itu ada 419 tahun. Lalu ada satu periode lagi, mereka 70 tahun di pembuangan. Ya. Kemudian dari saat pembuangan itu kembali sampai pada Kristus, itu ada 483 tahun. Jadi totalnya dari Abraham keluar dari Ur Kasdim sampai pada masa Tuhan Yesus datang, itu jumlahnya ada 1882 tahun. Jadi kalau kita jumlahkan totalnya dari Adam sampai pada masa Tuhan Yesus datang, itu ada 3.960 tahun. Dan sejarah setelah kedatangan Tuhan Yesus sampai kita sekarang tak usah kita hitung. Karena kita tahu itu sekitar 2020 tahun. Nah, jadi kalau kita lihat dari Alkitab ini, ya, bahwa Alkitab mengajarkan Adam itu benar-benar ada manusia, dia bukan fiksi ya. Kalau dia fiksi kita bisa hitung lagi. Dia bukan fiksi. Karena dia disandingkan sebagai Adam pertama dan Yesus sebagai Adam kedua. Dua-duanya betul-betul manusia eksis, bukan fiksi. Jadi dia itu manusia benar ada. Dan kita mengatakan dia adalah manusia pertama.
Nah, jadi kalau kita hitung demikian, mempertimbangkan bahwa silsilah di pasal 5 dan 11 Kejadian itu tidak ada gap, ya, tidak ada celah, tidak ada yang dilalui, maka akhirnya kita bisa menghitung tahun-tahun silsilah ini, tahun-tahun sejarah, tahun-tahun masa peristiwa sejarah, tahun para hakim, para raja, kemudian nubuatan Daniel yang 69 minggu kali 7 tahun itu, totalnya kita memang sampai pada 3.960 tahun. Nah, di dalam kitab suci itu memang ada silsilah. Alkitab itu hampir ada 20 silsilah itu. Memang ada silsilah yang kita sadar bahwa ada nama yang dihilangkan, diloncati. Ya. Itu kita bisa ketahui karena kita bisa lihat satu silsilah, kemudian kita bandingkan dengan silsilah yang lain. Lalu kita lihat kenapa ada nama yang hilang. Itu ada. Tapi silsilah itu kita harus bagi dua jenis, dua kategori. Satu silsilah disusun memang ingin secara kronologis, ya, untuk menghitung tahun-tahun yang telah dilalui. Tapi ada silsilah yang disusun memang dengan maksud tertentu, ya, untuk tujuan tertentu. Seperti kalau kita lihat di daftar Esra, Nehemia sana ada silsilah, ada orang itu yang tidak masuk. Kemudian di Matius pasal yang pertama itu, ya, yang 14 itu ada nama yang hilang. Karena Matius ingin mendapatkan angka-angka yang sama gitu. Nah, jadi ada silsilah-silsilah yang kita tahu, ada nama-nama yang dilewati karena berbagai pertimbangan. Tapi ada satu jenis lagi yang kita tahu ada nama yang dilewati karena lagi melihatkan secara kronologis. Nah, kita yakini bahwa Kejadian pasal 5 dan pasal 11, silsilah di situ ada silsilah dalam bentuk kronologis, tak ada yang dilewati. Ya, nah, dengan demikian, dengan pemahaman seperti ini, maka kita sampai kepada kesimpulan bahwa dunia kita sejak Adam sampai masa Tuhan Yesus ya sekitar 4.000 tahun. Kemudian dari Tuhan Yesus sampai kepada kita 2.000 tahun lagi. Kita total ada 6.000 tahun. Satu hal yang saya pikirkan juga, tapi kita tidak mempunyai ayat Alkitab untuk mendukung, yaitu tentang kedatangan Tuhan Yesus gitu loh. Dalam kaitan dengan hari penciptaan. Ini saya pikirkan. Hari penciptaan itu adalah 6 hari tambah 1 hari istirahat, ya. Dan kita sekarang sudah 6.000 tahun. Apakah kita segera akan memasuki kerajaan milenium yang 1000 tahun itu? Sebelum langit dan bumi yang baru. Nah, ini adalah sebuah pemikiran. Karena mengingat ya bahwa dunia kita saat ini sudah sedemikian berdosanya, mau bagaimana lagi? Mau menjadi merosot seperti apa lagi kalau Tuhan tidak datang? LGBT sekarang sudah begitu terang-terangan. Ya, mungkin sebentar lagi kita sudah seperti masanya Sodom dan Gomora. Ya, di mana Lot tinggal situ dan dia menderita di lingkungan seperti itu. Tahun-tahun, abad-abad yang lalu, LGBT pasti ada. Tapi kan tersembunyi sekali. Ya mungkin di suku-suku tertentu ada. Ya di lingkungan-lingkungan tertentu ada. Tapi itu betul-betul tersembunyi sekali. Tak berani muncul di depan umum. Tapi kita sekarang sudah mencapai 6.000 tahun. Dan LGBT begitu berani terang-terangan. Apa kita sudah sampai seperti masa Sodom dan Gomora, di mana dikatakan Tuhan akan datang kembali? . Kemudian kita lihat
kita ini 100, mungkin 50 tahun terakhir adalah 50 tahun yang sangat luar biasa perkembangannya. Ya. 50 tahun lalu, maksudnya setelah Perang Dunia Kedua, keadaan dunia, teknologi, pada saat itu sama sekarang itu udah begitu beda. Ribuan tahun bisa berlalu ya, dan sama aja, tak banyak perubahan. Orang masih naik kuda. Tapi 50 tahun ini ada perkembangan teknologi sedemikian drastis, mengubah semuanya. Ya, cara kita pakai uang sebentar lagi sudah mau cashless. Tak pakai lagi uang tunai. Ya, komputer, AI, saya baca artikel, artificial intelligence, dikhawatirkan nanti dia begitu maju sampai dia bisa mengontrol manusia. Karena ketika dia diprogram, sudah set, nanti dia gerak sendiri. Dan manusia mungkin dikhawatirkan dia tak bisa menangani artificial intelligence seperti itu. Jadi saya pikir dunia kita sekarang tiba-tiba ya, dalam beberapa tahun terakhir, begitu majunya, begitu berubahnya. Apa kita sudah mencapai hari-hari terakhir gitu, yang segera akan memasuki 1000 tahun kerajaan milenium itu. Ya, sebelum kita masuk pada langit dan bumi yang baru, era keabadian, era kekekalan. Ini hanya sebuah pikiran. Ya, mengingat hari Tuhan menciptakan 6 hari dan 1 hari istirahat. Kita sudah 6.000 tahun, apakah segera masuk pada 1000 tahun yang terakhir? Nah, ini adalah sebuah hal yang perlu kita renungkan. Memang bisa saja kita sudah mendekati sekali pada era tersebut. Nah, jadi dengan melihat apa yang ada di kitab suci ini, di kalangan Kristen ada pihak-pihak yang memang cukup yakin bahwa usia manusia di bumi ini ya tidak lebih daripada 6.000 tahun ini. Ya. Angkanya 6.000 mungkin lebih sedikit karena fakta-fakta sejarah yang mungkin bisa saja ada hitung-hitungannya yang meleset. Tapi itu pasti tidak banyak. Pasti bukan juta-jutaan tahun. Karena yang kita bisa hitung secara substansial itu hanya sampai angka 6.000 tahun. Jadi kalaupun ada sedikit hitungan yang contohnya, tadi saya hitung hakim-hakim kan secara kronologis. Karena ada hakim-hakim kan mereka memerintah bersamaan gitu loh. Overlaps. Jadi bisa saja jumlah tahun hakim-hakim itu bisa lebih kurang 50 tahun. Atau 100 bisa seperti itu. Tapi angkanya itu tetap adalah sangat tak signifikan. Ketika kita bandingkan dengan teori evolusi yang berbicara tentang jutaan-jutaan tahun. Ya. Jadi angka 4.000 tambah kita 2.000, 6.000, ini ada sebuah angka yang kita tak bisa bilang presisi. Pasti tepat sekali angka itu. Tapi dia tak bisa terlalu jauh berbeda. Ya, kalau kita menghitung jumlah silsilahnya, sama menghitung tahun-tahun sejumlah peristiwa sejarah, sejumlah tokoh-tokoh, dan sejumlah raja-raja di dalam kitab suci itu. Nah, jadi ada yang memang menilai bahwa dunia kita ya pada dasarnya tidaklah terlalu jauh daripada angka 6.000 tahun ini. Oke, saya rasa ini saja yang mau kita bicarakan ya untuk sore hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami membaca di dalam kitab suci dan berusaha untuk memahami apa yang ada dan menghitung usia manusia di bumi ini. Tuhan yang Maha Tahu, maka bantulah kami untuk menyadari bahwa dunia ini
bukanlah sangat kuno dan tua. Tapi Tuhan pun akan segera datang kembali. Di dalam kerajaan Tuhan yang kekal, itulah kami akan hidup untuk masa yang tidak akan berlalu. Berkatilah kami Tuhan untuk rajin dalam mempelajari firman-Mu dan memberitakan Injil Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.